Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Mana kebetulan sekarang sudah malam hari, yang malam Rabu. Nah, besok kebetulan kita akan sidang di Bandung dengan agenda adalah pembuktian. Bukti di sini pertama kita akan mengajukan bukti surat. Bukti surat terkait dengan bukti tertulis. Nah, yang akan kita bahas kali ini, saya mencoba sharing bagaimana secara prakteknya ketika kita akan mengajukan bukti surat atau tata caranya bagaimana. Ini khawatir ada mahasiswa fakultas hukum maupun fakultas syariah yang kemudian ditanya oleh tetangganya atau ada keluarganya yang kebetulan berperkara dan tidak menggunakan jasa advokat gitu. Jadi dalam prakteknya kawan-kawan, secara teori tentu kawan-kawan sudah memahami dengan jelas bahwa ketika berbicara penyelesaian perkara ada agenda pembuktian, dalam hal ini diantaranya bukti surat. Nah, kita akan berbicara mengenai tata cara pengajuannya bagaimana. Jadi yang pertama, kawan-kawan tentu harus menyiapkan bukti surat apa saja yang kemudian nanti akan diajukan. Ada berapa bukti surat? Ada berapa surat yang akan kita ajukan. Nah, kemudian setelah selesai, setelah dipastikan ada berapa bukti surat yang akan kita ajukan, terus setelah itu kawan-kawan harus persiapkan di leges. Jadi nanti dalam setiap lembar bukti surat yang kita ajukan, setiap lembar itu bukan ketika satu bukti surat ada 3 lembar, setiap lembarnya kita berikan leges, tidak ya. Jadi setiap satu bukti surat maksudnya, dalam setiap satu bukti surat yang kita ajukan itu kita bubuhi materai terlebih dahulu, kemudian nanti dicapos atau dileges ya. Jadi sebelum diajukan harus dileges terlebih dahulu, jangan sampai sebelum dileges kawan-kawan sudah mengajukan. Nah, ini secara praktiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah daftar bukti surat atau pengantar bukti surat yang akan disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Nah, dalam hal penyampaian daftar bukti surat itu biasanya diberikan tanda juga ketika kita di pihak penggugat, maka bukti suratnya itu nanti nomor misalnya P1, P2, P3 dan seterusnya, berapa bukti surat yang kawan-kawan ajukan. Pun demikian ketika kawan-kawan berada dalam posisi tergugat. Nah, terkait dengan sidang besok, untuk sidang di Bandung, kebetulan kita mengajukan ada 27 bukti terkait dengan bukti tertulis ya. Dalam hal ini kita ada 27 bukti di mana yang akan besok kita ajukan. Dan untuk daftar buktinya sudah dipersiapkan juga, kemudian leges sudah selesai, tinggal nanti kita berangkat ke Bandung untuk melakukan sidang. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan nanti ditanyakan oleh tetangga ataupun oleh kawan-kawan, teman-teman kawan-kawan gitu, ataupun oleh keluarga kawan-kawan yang kebetulan menyelesaikan perkara tanpa didampingi oleh seorang advokat, itu boleh-boleh saja, karena dalam hukum acara perdata itu diantaranya ada asas yang tidak harus mewakilkan gitu. Jadi boleh saja setiap orang boleh mewakili dirinya sendiri di muka persidangan. Nah, dalam hal dia mewakili dirinya sendiri tanpa menggunakan jasa advokat, dia khawatir konsultasi kepada kawan-kawan. Jadi nanti tolong jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk mengajukan bukti surat pertama harus dileges terlebih dahulu. Nanti ada cap, pos, kemudian ada materai. Nah, ini diantaranya salah satunya bentuknya. Nanti akan ada capos dan materai. Nah, ini seperti ini. Ini mohon maaf saya tutupi karena untuk menjaga kerahasiaan daripada klien kita. Jadi bentuknya seperti ini, leges. Nah, setelah itu siapkan pula daftarnya, daftar bukti suratnya. Ketika kita di posisi penggugat, maka susunannya nanti P1, P2, P3 itu bentuknya apa? Bukti surat apa? Misalnya kopi daripada KTP. Nah, keterangannya di situ. Bukti P1, keterangannya kopi KTP penggugat. Atau misalkan dalam
perkara yang lain, akta-akta misalkan. P2-nya akta, kemudian di situ diberikan keterangan bukti P2, keterangannya akta itu dijelaskan sesuai dengan akta yang diajukan, nomor berapa, tertanggal berapa, itu nanti diajukan satu persatu atau diberikan penjelasan terkait dengan bukti surat apa yang kita ajukan dalam pengantar tersebut. Baik kawan-kawan, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi saya pribadi dan bagi kawan-kawan yang memang kebetulan ada yang konsultasi, karena kawan-kawan dilihat sebagai mahasiswa hukum ataupun mahasiswa fakultas syariah. Kemudian ada masyarakat yang bertanya bagaimana cara mengajukan bukti surat. Jadi kawan-kawan berikan penjelasan. Kenapa? Bisa mungkin kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kita mempermudah masalah atau permasalahan orang lain, kita membantu orang lain, insya Allah kita pun akan dimudahkan dalam segala urusan. Semoga kita terus bisa tetap menjaga semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.